waiting for the Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find the name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I found. In His name I found the joy I seek. Shalom, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita berkumpul kembali hari Sabtu jam 21 WIB waktu Indonesia. Baik, saya Henny dari New York menyapa Anda. Kita bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan untuk belajar kebenaran firman. Seperti biasanya, Jum Sema Adonai ini adalah Jum tempat kita belajar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai acara kita, saya minta kepada Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami masih diberi kesempatan untuk yang terakhir di kelas Sema Adonai kembali belajar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami ini. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah Ibu Heni yang menjadi moderator di dalam kelas ini, agar Ibu Heni mampu memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Dan berkati internet kami terlebih-lebih Tuhan, sehingga pembelajaran kelas kami dapat berjalan tanpa ada kendala satupun mengenai kelancaran internet kami. Dan berkati juga Pak James yang akan menjadi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap perkataan dari Pak James dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak James mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan memberikan pemahaman yang benar kepada kami semua dan sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berikanlah kepada kami hati dan pikiran kami, dan bukakanlah hati pikiran kami Tuhan, berikanlah hikmat juga yang daripada-Mu bagi kami yang berada di dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan di live YouTube, sehingga kami bisa menangkap setiap pengajaran yang disampaikan Pak James dengan mendapatkan pemahaman yang benar, yang juga sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan firman itu menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami. Mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami juga, mengajarkan dan memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Dan segala kuasa kegelapan yang mengganggu kebelancaran kelas pembelajaran kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dengan satu nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aling yang telah berdoa kita buat pembukaannya. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, kita tahu bahwa kita hanya sementara saja. Siapa yang bisa menjamin bahwa kehidupan kita ini untuk selamanya? Tidak ada seorang pun. Sekaya apapun Anda, sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, tidak ada yang bisa mengatur ya kehendak Tuhan bahwa kita akan tetap hidup di dunia ini. Jadi, malam ini Bapak Pendeta James akan memaparkan satu pengajaran yang luar biasa untuk kita ketahui. Apa sih kita melihat atau masuk kerajaan sorga ya?
Nah, bagaimana itu? Ini penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin tidak memikirkan tujuan akhir hidup kita, coba jangan karena kita sudah berumur seperti saya sudah berumur ya, udah hampir kepala enamnya, jadi mengatakan udah kena udah mau mati gitu ya, baru mikirin kerajaan surga. Enggak. Kita tahu bahwa anak kecil, ya bayi, ya masih usia muda, bisa saja terjadi. Kreditnya habis, akan diangkat gitu. Nah, untuk mengetahui pelajaran ini lebih lanjut, ayo mari kita menyimak pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jem. Untuk Bapak Pendeta Jem, Shalom Pak. Boleh dibuka audionya Pak? Ya, Ya, shalom. kameranya belum Ya, kelihatan. shalom. Selamat malam Ibu Heni. Shalom buat semuanya. Ya Pak, itu ada kendala ya Pak ya, kameranya nggak bisa kelihatan ya Pak ya? Coba saya akan buka. Karena ini di sini hujan deras, saya takutnya sinyalnya kurang bagus. Oh, oke. Kalau gitu nggak apa-apa, Pak. Kalau memang itu alasannya ya teman-teman ya yang di live streaming nggak apa-apa ya. Yang penting pelajarannya bisa tersampaikan. Monggo Pak, silakan Pak Ya. disampaikan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membahas temanya melihat atau masuk kerajaan Allah. Diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 3 ayat 1 adalah diawali dengan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi adalah sebuah denominasi atau aliran dalam agama Yahudi. Kata Farisi berasal dari bahasa Ibrani, perusim, yang berarti penjelasan. Jadi kata Farisi berarti orang yang menjelaskan. Kaum Farisi adalah sebuah partai politik dari golongan kelas menengah atau pedagang. Sebuah gerakan sosial dan belakangan menjadi sebuah aliran pemikiran di antara orang-orang Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, yaitu sekitar 536 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Setelah Bait Allah kedua dihancurkan oleh tentara Romawi di tahun 70 Masehi, sekte Farisi dibentuk kembali sebagai Yudaisme Rabinik. Kalau Bapak Ibu tahu di Indonesia ini ada Yudaisme, ada sinagog, beberapa sinagog terutama di Manado itu dari Yudaisme Rabinik ini. Dan di dalam Alkitab disebut ada orang Farisi dan orang Saduki. Tapi firman Tuhan malam hari ini saya akan memberikan penjelasan dahulu mengenai seorang Farisi ini. Jadi supaya Bapak Ibu tidak bingung, kok ini Farisi itu apa? Kan itu. Pola pemikiran kaum Farisi itu mengakui semua tulisan perjanjian lama ditambah tradisi lisan. Percaya kepada kebangkitan orang mati dan memerintah di sinagog-sinagog. Ya. Ciri-ciri orang Farisi kita semua tahu di dalam Alkitab tertulis ya. Jadi memamerkan kebaikan di muka umum, menuntut ketaatan pada hukum tanpa kasih, menganggap diri sendiri lebih baik, fokus pada penampilan luar dan lebih mengutamakan logika dalam menafsirkan hukum. Di Injil kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan Saduki. Beberapa dari ayat-ayat firman Tuhan itu menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang Farisi. Dia berdoa di tempat umum untuk memperlihatkan memakai baju yang ini untuk memperlihatkan bahwa dia itu orang baik, orang suci.
dan menuntut ketaatan pada hukum tanpa kasih, kita bisa tahu seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ya. Di Yohanes pasal 3 ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang. Kita bisa lihat di Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya oleh rahmat Allah melalui Roh Kudus. Diambil dari Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi dilahirkan kembali adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang oleh rahmat Allah, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi sekali lagi oleh rahmat Allah melalui Roh Kudus. Allah mengaruniakan hidup yang kekal di dalam setiap hati orang yang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan, pasti kita semua hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga ia menjadi anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Atau menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tidak serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Namun diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus pasal 4 ayat 24. Tadi firman Tuhan sudah saya bacakan. Yang kedua, dilahirkan kembali ini meliputi peralihan dari hidup yang lama, yang penuh kedagingan atau dosa,
ke hidup yang baru dalam ketaatan kepada Kristus. Galatia pasal 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24 tadi saya sudah baca. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud dengan lahir kembali yang kedua itu meliputi peralihan dari hidup yang lama yang penuh dengan kedagingan ke hidup yang baru dalam ketaatan kepada Kristus. Sama seperti seseorang dapat dilahirkan oleh roh dengan menerima hidup Allah, mereka dapat juga memadamkan hidup tersebut dengan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kehidupan yang tidak benar. Ini biasanya yang kita sering orang sebut dengan mati rohani. Jadi kita bisa mematikan rohani kita. Roh yang ada di dalam hati kita padamkan, yaitu dengan memilih yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kehidupan yang tidak benar, yaitu kehidupan yang penuh dosa. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ibrani pasal 6 ayat 46. Ayat 6. Atau 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Yang pertama, dilahirkan kembali adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang oleh rahmat Allah, bukan karena perbuatan baik kita melalui karya Roh Kudus. Allah mengaruniakan hidup yang kekal ke dalam setiap hati orang yang percaya, sehingga ia menjadi anak Allah atau menjadi ciptaan baru. Tidak serupa dengan dunia ini, namun diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Arti yang kedua yang dimaksud dengan dilahirkan kembali, itu peralihan hidup lama yang penuh kedagingan atau dosa ke hidup yang baru dalam ketaatan kepada Kristus. Sama seperti seseorang yang dapat dilahirkan oleh roh dengan menerima hidup Allah, mereka dapat juga memadamkan hidup tersebut dengan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kehidupan yang tidak benar. Ini biasa orang menyebut mati rohani. Sekarang apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Ini hal yang menjadi hal yang penting di dalam pembahasan di Yohanes pasal 3 ayat 3 ini, Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Dan sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud
dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Inti pemberitaan Tuhan Yesus Kristus adalah kerajaan Allah. Jadi ini kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah. Tuhan bertahta. Tuhan memerintah semua umatnya pada saat ini. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita percaya kita menjadi anak Allah, tidak serupa dengan dunia ini. Ya, kita meninggalkan pola hidup yang lama, yang penuh kedagingan ke dalam hidup yang baru, yang dalam ketaatan kepada Kristus. Kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang akan datang merupakan suatu yang rahasia dan tidak diketahui pasti waktunya. Kerajaan Allah yang akan datang merupakan suatu yang rahasia dan tidak diketahui pasti waktunya. Perumpamaannya dikatakan seperti pencuri datang. Kita tidak tahu. Yang penting kita harus berjaga-jaga. Karena kerajaan Allah itu datangnya itu otoritas dari Tuhan sendiri. Kerajaan Allah mengharuskan pertobatan, di mana pertobatan itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Kerajaan Allah tidak terlepas dengan misi keselamatan, soteriologi Allah untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan atau belenggu dosa. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yaitu di Roma pasal 14 ayat 17. Kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Dan ungkapan kerajaan Allah dan kerajaan surga di dalam Alkitab memiliki arti yang sama, tidak ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan Allah yang sudah disampaikan demikian jelas, demikian gamblang. Kerajaan Allah ini bukan nanti Tuhan datang yang kedua kali, tetapi pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita sudah meninggalkan manusia lama, kita mengenakan manusia baru yang tunduk kepada kehendak Allah. Kita tidak serupa dengan dunia ini, kita sudah masuk, jadi kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi Nikodemus sebagai tokoh agama orang Farisi, tadi ciri-ciri orang Farisi, tadi saya sampaikan bahwa dia menggunakan logika untuk menerjemahkan, menafsirkan firman Tuhan. Jadi dia katakan ini dengan logikanya, dia bertanya kembali kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yohanes pasal 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dilahirkan dari air dan roh. Ada beberapa tafsiran yang kurang tepat mengenai dilahirkan, makna dari dilahirkan dari air dan roh ini. Yaitu yang pertama, tafsiran dilahirkan dari air adalah proses kelahiran alami, yaitu mengacu cairan ketuban yang mengelilingi bayi dalam kandungan. Dan dilahirkan dari roh menunjuk kepada kelahiran rohani. Hal ini dikaitkan dengan pertanyaan Nikodemus di Yohanes pasal 3 ayat 4. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini tafsiran ini kurang tepat, Bapak Ibu. Jadi tafsiran dilahirkan dari air adalah proses kelahiran alami, itu tidak tepat. Yang kedua, tafsiran dilahirkan dari air dan roh, ini berbicara tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tafsiran ini juga kurang tepat, Bapak Ibu. Karena apa? Baptisan air baru disebutkan di Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30, yang mana sudah berada dalam situasi dan konteks yang berbeda. Namun di sini bukan berarti Nikodemus tidak paham apa itu baptisan Yahudi dan yang bukan Yahudi, maupun baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan perlu diketahui bahwa tata cara pembaptisan Kristen seperti yang saat ini kita lakukan belum ada pada zaman itu. Jadi tafsiran yang kurang tepat kalau baptisan dilahirkan dari air dan roh, itu berbicara tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, bahwa untuk melihat atau masuk di dalam kerajaan Allah, itu adalah rahmat kasih karunia Allah kepada setiap manusia. Di Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi tadi kita sudah dijelaskan beberapa ayat yang kita baca, bahwa bukan dengan perbuatan baik kita, tetapi semata-mata adalah rahmat kasih karunia Tuhan. Jadi, apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh dalam konteks Yohanes pasal 3 ayat 5? Dilahirkan dari air dan roh mengacu pada kebutuhan untuk pembersihan spiritual atau rohani. Dalam perjanjian lama, di Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27 tertulis, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu dan kamu akan kuberikan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini di perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, di Ibrani pasal 10 ayat 22 tertulis, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air sering dipakai sebagai kiasan dari pembersihan spiritual yang dibawa oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan pada saat menerima keselamatan. Efesus pasal 5 ayat 26.
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Titus pasal 3 ayat 5. Tadi kita sudah baca, saya akan baca kembali buat Bapak Ibu semuanya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Sekali lagi, karena rahmat-Nya, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, jadi air sering dipakai sebagai kiasan dari pembersihan spiritual. Dan untuk membersihkan dan menguatkan kuasa Kristus yang menghapus masa lalu dan memberikan kemenangan di masa depan. Di dalam tata bahasa Yunani, dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh adalah hal yang sama. Bukan berbicara mengenai kelahiran yang berbeda, seperti yang dipikirkan Nikodemus. Melainkan satu kelahiran, yaitu terkait lahir dari atas atau dilahirkan kembali, yaitu di ayat Yohanes pasal 3 ayat 3 yang tadi kita baca. Bapak Ibu yang terkasih, jadi untuk masuk supaya kita bisa melihat atau masuk dalam kerajaan Allah, dari pembahasan firman Tuhan ini di Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 bahwa kita untuk bisa melihat atau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Dalam arti penciptaan kembali oleh rahmat Allah melalui Roh Kudus. Penciptaan kembali ini kita juga harus pahami bahwa peralihan hidup lama yang penuh kedagingan ke hidup yang baru dalam ketaatan kepada Kristus. Allah yang sudah mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap hati, kepada setiap orang yang percaya, untuk menjadi anak Allah atau menjadi ciptaan baru dan tidak serupa dengan dunia, namun diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kasih karunia yang besar, bahwa kita saat ini bisa masuk, melihat dan masuk, merasakan kerajaan Allah. Pada saat kita mengalami perubahan hidup, dilahirkan kembali, kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepada kehendak Allah. Kita melihat atau masuk di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini bukan masa yang akan datang saja, tapi pada saat kita menerima kasih karunia Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, kita meninggalkan manusia lama yang penuh dengan dosa, penuh dengan kedagingan, dan mengenakan manusia yang baru, yang hidup dipimpin Roh, di dalam ketaatan atas kebenaran firman Tuhan, kehendak Allah. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, dan akan menjadi sempurna, menjadi nyata kerajaan Allah itu setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang pilihan, kita yang mau meresponi firman Tuhan ini, Bapak Ibu, untuk menikmati, merasakan kerajaan Allah, kita hidup di dalam kebenarannya. Jadi karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah juga berbicara tentang kuasa. Kita adalah orang yang berbahagia.
kita bisa di dalam kebenaran firman Allah, hidup di dalam Tuhan, kita bisa merasakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang tidak bisa, yang dunia tidak bisa berikan. Kita bisa mencari yang lain, tetapi sekali lagi, damai sejahtera dan sukacita, kebenaran, kuasa itu tidak bisa didapat di luar Kristus. Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak memperpanjang untuk pembahasan firman Tuhan. Kita nanti bisa, Bapak Ibu bisa bertanya untuk materi malam hari ini yang kurang jelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Heni. Ya, terima kasih Pak James atas pemaparannya ya. Mungkin ini udah bisa diturunkan. Dan sebelum kita masuk di dalam ruang diskusi, saya akan minta kepada Bu Aling untuk mempromosikan acara-acara kita sepekan ke depan ya. Dipersilakan. Ya, baik Ibu Heni, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara dari channel kami ya. Baik, dimulai hari Minggu besok 28 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan ibadah online kami ini hanya diadakan di channel Cahaya Firman. Dan untuk tema khotbah kami diambil dari Nats Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Dan ini adalah part yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu temanya ibadah yang sejati. Jadi masih ada lanjutannya part yang kedua. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Yanti dari Jerman. Dan yang menjadi live songnya adalah Ibu Murni dari Jerman. Nah, selanjutnya di hari Senin 29 Januari 2024 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Nah, kali ini temanya adalah apa yang kita bawa kepada Tuhan saat kita datang kepadanya. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa untuk kelas hari Senin adalah Pak Pendeta DR Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Nah, selanjutnya di hari Rabu 31 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah lapar akan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, sebentar macet ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini pemberitahuan mengenai channel kami. Jadi channel kami Sema Adonai mengganti ya nama kami dengan Cahaya Firman. Jadi tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, yaitu YouTube channel Cahaya Firman. Nah, ini adalah penjelasan dari channel kami ini yang berganti nama menjadi Cahaya Firman. Bisa dilihat dari sini ya Ibu, Ibu Bapak bisa add dengan Cahaya Firman. Nah, nanti ini akan keluar Cahaya Firman ini di YouTube Bapak Ibu sekalian. Dan untuk renungan pagi di Sema Adonai itu diadakan setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi kami, kemudian ibadah online kami, dan juga renungan pagi dari gembala kami, Pak Daniel yang diadakan setiap 1 kali seminggu di hari Jumat, itu semua hanya ada di channel kami yaitu Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya untuk mensubscribe
Cahaya Firman channel kami dan men-share-nya kepada yang lain sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel Cahaya Firman kami menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Bu Aling yang telah membacakan dan memberitahukan kepada kita ya. Hanya sebagai info kepada Bapak Ibu kami juga dari Zoom Sema Adonai mengkait lain yang dimana Anda berada saat ini ya. Jadi channel-channel yang Anda tonton saat ini juga sedang dikaitkan. Itulah channel-channel yang terbawa untuk bisa menyiarkan suara kebenaran ini dimanapun mereka berada. Cuman kerinduan kami Bapak Ibu, ayo yang buat nonton, ayo kapan-kapan main yuk ke Zoom Sema Adonai ya. Kita kalau boleh ada yang mau mendukung pelayanan ya, memang kita volunteer di sini. Kita membantu pekerjaan Tuhan ya, karena pelayanan di sini selama 7 hari kita nonstop untuk memberitakan kebenaran firman ya. Mungkin di Indonesia cuma satu-satunya Zoom Sema Adonai yang memberitakan selama 7 hari ya teman-teman ya. Dukung dalam doa, bawa di dalam doanya ya. Baik, kembali kepada tema yang tadi disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta James mengenai ya temanya melihat atau masuk dalam kerajaan surga. Tentunya kita mau menjadi anak-anak kerajaan surga ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang Farisi karena tadi udah dijabarkan orang-orang Farisi itu apa aja karakteristiknya ya. Dan sedangkan anak-anak Tuhan itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada pembaharuan budi ya, iman kita harus percaya kepada Tuhan. Itu persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya banyak sekali orang di dunia ini ya, di dunia ini banyak sekali orang. Tetapi juga seperti yang dikatakan Tuhan yang mana yang mereka sembah. Nah, puji nama Tuhan kita yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita sudah mempelajari sejarah dari akar dari kekristenan kita itu dari mana gitu. Jadi kita untuk berdiskusi, saya ajak untuk Bapak Ibu ya terus semangat dan terus menjadi anak Tuhan. Kita buka ruang diskusi yang pertama. Ini Bapak Edi sudah bertanya. Silakan Pak Edi. Ya, monggo Pak. Ya, shalom. Shalom, selamat malam. Ya, shalom. Ya, saya coba ini tadi ya, mengenai kerajaan Allah ini tadi saya coba membuat catatan, tapi mungkin ada yang salah, mungkin dikoreksi ya. Kerajaan Allah itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu pemerintahan Allah, di mana kalau pada masa kini itu dimulai pada waktu Yesus inkarnasi di bumi. Kemudian yang menjadi raja ya Tuhan Yesus sendiri. Warga kerajaan Allah itu ya ini orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi ya kalau kita istilahkan ya orang Kristen ya. Kemudian kata kerajaan Allah itu di mana? Kalau dari pelajaran sebelumnya itu ada di dalam hati kita ya. Jadi maksudnya di dalam diri orang Kristen yang sudah percaya. Jadi kerajaannya ini bukan seperti kerajaan dunia itu kan ada pemerintahan, ada lokasi geografis. Kalau ini tahtanya itu ada di dalam diri hati orang percaya. Nah, kemudian sistem pemerintahannya itu kalau ya ini saya ini aja menebak-nebak gitu ya. Sistem pemerintahannya ya kita mentaati firman sebagai kalau sistem pemerintahannya ini mungkin diwakili oleh gereja gitu ya.
kan di gereja itu ada organisasi, ada aturan-aturan, ada liturgi. Itu yang saya tafsirkan seperti itu. Kemudian kerajaan Allah untuk masa yang akan datang itu waktunya pada waktu Yesus datang kedua kali. Kalau kemudian yang menjadi raja juga Tuhan Yesus sendiri, lah warga kerajaan Allah yang akan datang itu orang-orang yang sudah menjadi apa? Orang-orang pilihan, baik itu yang orang-orang percaya, baik yang sudah mati maupun yang pada waktu Yesus datang itu masih hidup, mereka mengalami apa pengangkatan gitu ya. Nah kalau sistem pemerintahannya ini saya nggak tahu, ini kayak apa? Karena gereja itu mungkin sudah nggak ada waktu Tuhan Yesus datang itu. Ya mungkin boleh dijelaskan ini mungkin supaya pemahaman saya itu lebih jelas. Terima kasih. Ya, silakan Pak James. Ya, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Memang penjelasan tadi sudah cukup bagus ya yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa memang kerajaan Allah saat ini itu ada di dalam hati kita. Tadi sudah jelas maksud atau makna dari dilahirkan kembali. Jadi pada saat kita dilahirkan kembali, kita melihat kerajaan Allah. Jadi pada saat kita menerima kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan, dan menjadi percaya kepada Tuhan, jadi kita meninggalkan manusia lama, hidup di dalam manusia yang baru, yang diperbaharui dengan taat kepada firman Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini, hidup di dalam kebenaran firman, ya itu kerajaan Allah. Kita udah masuk dalam kerajaan Allah saat ini. Dan nanti pada saat Tuhan, jadi seperti Bapak kan ini kan kok seakan-akan nggak nyata. Memang kerajaan Allah saat ini itu secara rohani. Pada saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti tadi Roma tadi sampaikan, kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, tetapi itu masalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita ini tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia hanya bisa memberikan kesenangan sesaat, kesenangan semu. Tapi damai sejahtera itu datangnya dari Allah. Tidak dipengaruhi oleh situasi kita. Ada orang gini, dalam arti begini, ada orang pasangannya meninggal, tapi memang sedih, tapi ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera itu susah jadi susah diterjemahkan secara pasti, tapi itu bisa kita rasakan. Atau pada saat kita mengalami musibah, kita bisa, damai sejahtera, ada ketenangan hati, bukan sekedar ketenangan, ya. Jadi itu dan juga kerajaan Allah berbicara mengenai kuasa, tadi disebutkan kan di Korintus. Jadi ini kita masuk pada saat kita dilahirkan kembali, kita meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, menjadi ciptaan baru yang diperbaharui terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan oleh karya Roh Kudus. Kita merasakan itu. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan nanti pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu pemerintahannya itu nyata di dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus akan memimpin kita di bumi. Bentuknya seperti apa? Ya, kan di Alkitab tidak secara jelas apakah seperti saat ini ada presiden, wakil presiden, perdana menteri, ada parlemen, ada ini, itu tidak jelas. Tapi yang jelas bahwa orang-orang yang menang, yang memiliki mahkota, makanya kan gini, kenapa kita harus
masing-masing, saya mau sampaikan di sini, kenapa kita harus masing-masing menjaga kekudusan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus? Yaitu supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini bukan untuk sekedar aksesoris untuk pamer, bukan, tapi mahkota kehidupan ini, mahkota ini berbicara bahwa kita punya otoritas. Kita nanti akan memimpin di dalam pemerintahan, di dalam kerajaan Allah. Memimpin siapa? Kan pertanyaannya kan begitu. Yang dipimpin siapa? Adalah orang, kan gini. Jadi keselamatan, kembali lagi, ini berbicara masalah soteriologi. Jadi keselamatan pada saat Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Inkarnasi, tadi Bapak ambil istilah. Jadi orang-orang yang ceritanya yang belum mengenal firman Tuhan, Roma katakan itu akan diadili, akan dihakimi menurut perbuatan, dan kalau ini kan pakai hukum Taurat. Nah, ini orang ini diselamatkan, tetapi kan karakternya kan perlu dibimbing. Ambil contoh begini. Penjahat yang mati disalib bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan ini. Apakah dia sudah mengenal Kristus? Mengenal firman-Nya, karakternya sudah di ini banget? Belum tentu. Nah, makanya ini ada beberapa. Jadi kita nanti orang yang pilihan yang menerima mahkota ini akan mengajarin mereka, gitu loh. Itu Pak Edi. Ya, saya buka lagi Pak Edi ya. Mungkin Pak Edi supaya bisa berkomunikasi lagi. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih, cukup jelas. Jadi untuk sistem pemerintahan yang akan datang itu ya kita belum jelas ya. Jadi ya kita ini aja hanya mengimani aja gitu. Tuhan Yesus sebagai raja itu saat ini sudah ada, dan secara mungkin realitasnya nanti dia waktu datang kedua kali gitu. Ya, betul. Itu aja, terima kasih. Ya, betul. Ya. Puji nama Tuhan ya. Ada lagi kah? Teman-teman yang ada di live streaming ya juga boleh bertanya ya. Kalau mau saya bacakan kepada Bapak Pendeta. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan nanti. Dan untuk Pak Dedi Gundul, terima kasih Pak Dedi udah subscribe channel baru kami ya. Dan senang sekali belajar firman Tuhan. Memang betul channel ini selama 7 hari adalah channel untuk saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang mendengarkan siaran kami dari Zoom Sema Adonai, kalau Bapak Ibu terlibat ingin melayani Tuhan, ayo bersama-sama bervolunteer bersama kami ya di Zoom Sema Adonai ini, supaya kita semakin bisa menjadi teman sekerja Allah. Itu persyaratannya ya Pak James ya, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus bekerja di ladangnya ya Pak James. Ya, betul. Kita jadi percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan akan firman. Karena kalau ngomong pengetahuan, iblis juga ngerti firman. Makanya pada saat Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari, yang dikatakan iblis itu firman Tuhan. Jadi iblis ngerti, cuman bedanya iblis dengan orang percaya ini bukan sekedar mengetahui tapi melakukan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi menyenangkan hati Tuhan. Mengenal, ini berbicara masalah mengenal Tuhan. Dan juga bagaimana arti menyembah Tuhan. Jadi kita harus terlibat, kita nggak bisa pasif. Kekristenan bukan suatu hal yang pasif.
Itu ya. Baik Pak, sangat-sangat memberkati memang betul ya. Nah Pak, ada yang mungkin punya pendapat begini Pak, kan itu sangat terkenal di mana-mana adalah kasih karunia. Kita diselamatkan adalah karena kasih karunia. Jadi karena ada kasih karunia Pak, mungkin ya kehidupan kekristenan ya asal sudah mengimani saja Pak, tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang lain ya. Atau di dalam mengikuti Tuhan untuk melepaskan sifat-sifat kedagingan ya Pak ya, kayak yang di dalam kitab Galatia itu masih anak-anak Tuhan itu masih perang dalam hal itu. Ada juga yang ingin meninggalkan tapi tidak punya kemampuan. Ingin meninggalkan juga tetapi mereka masih nikmat. Jadi belum bisa memilih. Jadi antara dunia sama antara kerajaan sorga. Kerajaan dunia ini memang nikmat sementara ya Pak James ya. Nggak Ya, kekal ya. Betul. Nah, sedangkan kenikmatan kerajaan sorga kelak nanti yang kita tahu itu kekal selama-lamanya. Ya, jadi Ya. tinggal pilih yang mana. Mesti bayar harga ya Pak James ya. Ya, makanya begini, pemahaman kasih karunia dipahami oleh sebagian besar orang Kristen itu bahwa oh kasih karunia, kasih semua ini kasih karunia, tapi hati-hati. Tuhan Yesus katakan, mau ikut aku pikul salib, sangkal diri. Itu berbicara masalah itu tadi, proses itu, proses pengudusan itu. Kita akan meninggalkan, bagaimana meninggalkan kedagingan manusia lama, hidup yang penuh dengan dosa, kepada hidup yang baru dipimpin oleh Roh. Ini memang konflik, ada konflik pribadi. Ada sesuatu hal yang kelihatannya nggak bisa. Tapi kembali lagi, pada saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus, itu yang Roh Kudus yang akan memampukan. Karena proses untuk perubahan ini bukan seperti supranatural simsalabim, kita berdoa amin langsung berubah. Enggak. Karena kan ini kan karakter yang kita sudah lakukan. Jadi aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi suatu kebutuhan. Akhirnya membentuk suatu karakter tanpa sadar. Nah, karakter kita dibentuk di dalam lingkungan keluarga yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dibentuk di dalam budaya adat kita, lingkungan sehari-hari, dibentuk dengan di dalam pada saat kita lingkungan sekolah kita, kuliah kita. Ini kan udah sekian lama menjadi sebuah karakter itu yang tanpa kita sadari sebelum kita mengenal firman Tuhan semuanya itu baik-baik saja, tapi pada saat mengenal kebenaran ini terjadi benturan. Ternyata yang kita pahami selama ini baik itu mengenai humanisme, mengenai filsafat, mengenai quote yang ada saat ini itu jadi ya ada konflik. Sementara kita dengar firman, ibadah hari Minggu cuma 1 jam. Baca firman 10 menit udah selesai. Jadi enggak berusaha untuk dipimpin oleh Roh. Nah, ini bayangin aja kita sudah melakukan sekian lama, sekian tahun, makanya dikatakan kan orang kan gini, kalau udah tua itu susah dirubah. Karena itu. Ya seperti itu, karena karakternya udah membatu. Karena udah dilakukan ini kan gitu. Akhirnya nyalain gereja, nyalain pendeta. Ini yang lebih, ini lagi kasihan gitu. Itu Ibu Eni.
Iya Pak, betul Pak. Memang pada awalnya orang tipe-tipe orang Farisi ini suka menyalahkan orang lain ya Pak ya. Ya, Karena tadi kan Bapak bilang itu kan orang Farisi itu kan hanya menganggap dirinya saja yang paling lebih baik gitu. ya, Kan betul. itu tadi Bapak katakan. Dan orang Farisi itu juga suka memamerkan kebaikannya. Nih kalau bukan saya nggak berhasil. Ini kalau bukan saya yang nolong kamu tidak begini. Nah, tipe-tipe orang yang seperti begitu ya memang tidak berkenan di dalam kerajaan sorga ya Pak ya. Pak James tadi udah kasih tahu Ya, betul. syaratan kita mengikuti Tuhan ada 3. Pertama sekali kita harus menyangkal diri kita. Angkal diri kita itu berarti bukan kita lagi, tetapi Dia yang ada di dalam kita, ya. Jadi apapun benda yang sudah kita kasih, hadiah yang sudah kita kasih, persembahan yang sudah kita kasih, pertolongan yang sudah itu adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan yang menilai. Sampai saat ini saya sangat kagum terhadap saudara seiman saya. Ada orang yang mendukung pelayanan, dia mengatakan, jangan sebut nama saya sama sekali. Itu saya sangat salut, kenapa? Itu saya sangat dikokohkan ya, jadi tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Nah itu warga kerajaan sorga yang benar itu Pak James ya? Ya, memang begini. Uh-uh. Kalau saya ini, jadi kenapa nggak mau disebut namanya? Karena itu apa? Bisa menimbulkan kesombongan. Kan dapat pujian, Bu. Oh, terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Ya, Ibu ini, oh, terima kasih udah ini. Lambat laun kalau kita nggak sadar, itu menjadi kesombongan pribadi. Nih, saya sudah ngasih persembahan pekerjaan Tuhan begini-begini. Nah, itu. Kalau saya juga begitu. Saya nggak mau karena gitu. Supaya apa? Jangan pujian itu memberikan bibit untuk kita tinggi hati, bisa jatuh gitu. Itu Ibu Eni. Jadi ya inilah ya seperti itu, seharusnya seperti itu. Sebenarnya banyak sekali yang harus dikerjakan ya Pak ya. Ya. Masuk dalam kerajaan sorga ini PR kita itu banyak sekali ya. Tapi jangan khawatir. Tuhan berjanji dia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong buat kita. Kalau kita gagal, jangan give up, jangan menyerah, kita bangkit lagi. Kita baru bisa naik level ya. Tetapi banyak memang hal yang harus tanggalkan di dalam kehidupan kita agar kita tidak bisa katakan dicap orang muna. Orang itu orang munafik ya Pak James. Ya. Kamu katakan kamu Kristen, kamu katakan anak Tuhan, tapi kok karaktermu berbeda gitu, rapuh kayak kerupuk gitu. Jadi mudah hancur gitu, kayak kaca ya, kalau dipukul beng pecah gitu. Nah kita tuh harus membal, jadi kayak karet itu bola basket ya, dilempar dia tuh membal lagi, dimempar lagi, membal lagi. Nah, kita tuh harus begitu. Walaupun kita diituin orang, jangan tersinggung. Nah, jangan. Saya itu melepaskan itu susah loh Pak James. Jadi saya kalau ngomong sama orang sekarang ngomong kayak gini jangan. Padahal itu berat loh. Saya jalanin itu berat, bener. Tapi kalau nggak lulus dalam hal itu, tidak naik kelas. Benar nggak Pak James? Ya, betul. Justru begini, makanya firman Tuhan kan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Betul. Pada saat kita minta ini, Tuhan, biar ini jangan mudah tersinggung, ketemunya orang yang nyinggung-nyinggung kita, sampai akhirnya kita tuh nyerah sendiri, udah, gitu. Begitu. Karena memang betul ya, kita beriman itu, kita namanya manusia itu tidak bisa kita buang, ada perasaan ya. Benar ya Pak James ya, perasaan itu kan nggak bisa hilang ya Pak James ya, itu selalu mengikuti kita ya, ada feeling gitu ya, selalu ada. Man,
feeling yang kita harus berjalan dengan nalar yang sehat. Jadi harus menjadi tolak ukurnya firman lagi. Kalau memang feeling kita bertolak dengan firman, berarti udah nggak benar gitu. Berarti harus ada lagi gitu. Benar nggak Pak James? Ya. Betul. Ya. Itu tadi begini, saya mau tambahin mengenai orang Farisi. Jadi orang Farisi di Alkitab itu kan disebutkan ada orang Farisi dan orang Saduki. Nah, orang Saduki ini saat ini sudah tidak ada. Aliran Saduki itu sudah tidak ada. Yang ada itu Yudaisme Rabbinik. Yang saat ini orang Israel mayoritas itu Yudaisme Rabbinik. Makanya kita beberapa waktu yang lalu ada di YouTube ini diekspos orang Yahudi jalan iring-iringan meludahi orang Kristen. Karena sampai hari ini orang Israel yang menganut Yudaisme Rabbinik tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus bukan Tuhan, bukan anak Allah. Jadi makanya di salah satu di surat Yohanes itu ciri-ciri antikris ya itu seperti itu, bahwa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah. Ya, ini Yudaisme Rabbinik. Tapi kita akan doakan karena kembali bahwa Israel memang umat pilihan, bangsa pilihan Allah. Kita doakan bahwa mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Karena sampai hari ini orang Yudaisme ini, Rabbinik, masih menunggu Mesias yang menurut tafsiran dia itu belum datang. Itu. Oke. Baik Pak James, saya mau menyapa Pak Dedi Gundul. Silakan Pak dengan cepat tulis pertanyaannya. Boleh Pak bertanya apa, nanti Pak James bisa bantu untuk menjawabnya ya Pak. Yeah. Kita sebentar lagi juga akan berakhir. Secepatnya saya akan bisa bacakan buat Pak James ya, Pak Dedi Gundul. Ada orang Pak yang di Streamyard itu tampil ada pertanyaan, tapi saya nggak tahu dia dari channel mana dia nonton, karena kan channel ini ada banyak sekali channel ya, ada 10 channel yang live bersama-sama kita hari ini gitu. Nah, ini kapan penciptaan dinosaurus dan manusia purba? Wah, ini Pak, naik Pak, saya ingin ngobrol sama Bapak ini sebenarnya. Fosilnya diketahui umurnya jauh sebelum Adam. Sekali lagi mohon maaf. Oh, nggak apa-apa. Pak Dedi naik ke Zoom, ngobrol sama saya. Saya akan bicara sama Bapak secara private ya. Jadi di Zoom aja. Jadi jangan di live-kan gitu. Karena ada rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dedi Gundul ya. Nah, Pak James kalau memang silakan mau menjawab sama dia. Dia bertanya kapan penciptaan dinosaurus dan manusia purba, dan fosilnya diketahui umurnya jauh sebelum Adam. Sekali lagi mohon maaf Pak, katanya. Silakan Pak James. Ya, memang gini. Itu kan berdasarkan perkiraan dari teknologi. Apakah teknologi selalu benar? Belum tentu. Itu kan perkiraan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, yang diciptakan ini itu manusia. Yang seperti di Kejadian. Jadi binatang-binatang itu bukan yang dinosaurus atau apa, itu lebih tua. Ya, untuk apa jauh sekali itu enggak. Kan gitu, kan ada kan gini, ada kan di dalam itu kan hari kan binatang itu kan manusia kan terakhir ya, hari hari terakhir kan. Jadi sebelumnya kan ada penciptaan, nah itu kan berbicara kan itu. Jadi
lebih awal memang kan diciptakan binatang-binatang itu. Tapi kalau ngomong selisihnya berapa ribu tahun, nah kan kita juga, karena Alkitab juga tidak menulis, cuman itu masalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga masa penciptaan itu kan bukan masalah ini, cuman itu urut-urutannya saja. Jadi begitu Ibu Heni. Ya, ya. Baik. Mudah-mudahan Pak ini bisa menerima ya Pak. Ini saya kasih link kami Pak. Mungkin Bapak bisa simpan sewaktu-waktu Bapak bisa naik ya. Itu link saya udah share ya Pak. Tolong Bapak simpan link kami. Sewaktu-waktu Bapak bisa naik ke Zoom, ketemu Bu Heni, kita ngobrol Pak Dedi. Ya. Jadi kalau biasanya selesai acara ini kami masih ada di Zoom, masih ngobrol-ngobrol gitu ya, walaupun belum ada selesai acara gitu. Baik, adakah lagi di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya pertanyaan ini yang mengenai melihat atau masuk kerajaan sorga? Bagaimana dengan Bu Aling? Apakah yang Anda pelajari hari ini? Ya, yang saya pelajari Ibu hari ini mengenai melihat atau masuk kerajaan surga, memang betul sekali seperti yang tadi Pak James katakan, bahwa jika kita tidak lahir dari air dan roh, maksudnya kita hidup dalam roh dan kebenaran, maka kita nggak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Jika kita tidak berubah diri kita, kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, maka kita tidak akan bisa menjadi warga kerajaan Allah. Dan di mana dalam pemerintahan kerajaan Allah itu yang membicarakan tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Jadi memang untuk masuk dalam kerajaan Allah itu, diri kita itu harus kembali kepada citra penciptaan awal mula dari Allah Bapa kepada manusia, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Jadi hidup dalam kekudusan dan kebenaran, Ibu Heni, seperti itu kalau menurut yang saya dapat dari pelajaran malam ini. Jadi jelas sekali bahwa sebagai anak-anak kerajaan Allah itu nggak bisa ditawar ya, itu udah jelas sekali. Jadi harus hidup di dalam roh dan kebenaran, dan harus kembali kepada penciptaan semula dari Allah Bapa, yaitu seperti Adam pertama ya, sebelum masuk ke dalam dosa, yaitu yang kudus, yang mulia, yang suci, yang benar, seperti Allah Bapa. Itu yang saya tangkap dari pelajaran hari ini. Ya, terima kasih Ibu Heni. Ya, makasih. Wah, berarti paling belajar sesuatu ya hari ini ya, menambahkan pengetahuan firman Tuhan lagi ya. Jadi kita beruntung dapat bekerja melayani di Sema Adonai, jadi kita juga ditambah dibaharui, tambah dikali dengan firman-firman Tuhan. Karena berhubung sudah larut malam ya, waktu di Indonesia juga, kita akan minta kepada Pak James untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita mengakhiri ini. Mungkin Pak James sebelum doa juga dia mau menyampaikan apa statement terakhirnya. Ya, dipersilakan Pak James. Ya, terima kasih untuk Ibu Heni. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu harus menyadari bahwa kita ini yang hidup di dalam kebenaran, kita yang sudah menerima kasih karunia, kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah mengerti kebenaran, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam hati kita. Tuhan yang memimpin hidup kita sebagai Raja. Jadi kita adalah orang pilihan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita menukarkan iman kita dengan hal yang lain. Hal yang bisa binasa. Kita harus hidup di dalam ketekunan, di dalam proses hidup kita bersama-sama
masuk di dalam pertandingan iman, pertandingan dalam kehidupan ini untuk kita bisa nanti bertemu dengan Tuhan Yesus di kerajaan Allah yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin di dalam ibadah Zoom malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh disampaikan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam firman-Mu ada jalan penunjuk buat kami hidup. Melewati hari lepas hari, kami percaya firman-Mu mempunyai kuasa untuk kami bisa menang, mengalahkan kedagingan kami, mengalahkan godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap kami menjadi umat yang pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, juga kami berterima kasih untuk channel Sema Adonai, untuk yang bisa untuk berganti dengan channel Cahaya Firman. Biarlah melalui channel-channel ini kami bisa menjangkau banyak jiwa, menyatakan kebenaran firman Tuhan di seluruh kota-kota, di seluruh negara. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pelayan yang ada di dalam channel ini. Berkati setiap kami yang setia ikut di dalam ibadah online ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak James atas pelayanannya ya Pak James ya. Terima kasih banyak, Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Bapak Ibu, besok hari Minggu. Ya, hari Minggu Zoom Sema Adonai akan ada ibadah online. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ada beberapa channel yang kalian nonton saat ini tidak bisa ditonton dari channel itu karena hanya di channel Cahaya Firman dan channel Omihen, yaitu channel saya sendiri. Channel Omihen itu juga live ya, disimpan di sana. Jadi Bapak Ibu untuk mau mengikuti ibadah online kami besok yang dilayani oleh Bapak Gembala kami, Pendeta Daniel Palungan, dan yang akan menjadi moderatornya itu adalah anak Tuhan dari Jerman ya. Jadi mereka akan menjadi moderator liturgisnya itu adalah Bu Yanti dan kemudian Ibu Murni yang akan menyanyikan lagu live-nya dari Jerman. Saya undang Bapak Ibu tolong sharekan Zoom kami, maksudnya ID-nya ya kepada teman-teman. Juga kalau boleh ya, ini permintaan saya buat Bapak Ibu, tolong channel YouTube kami di-share ke teman-teman grup Anda di family, minta tolong bantu dukung pelayanan Zoom Sema Adonai karena Zoom ini adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pasti tergerak hatinya membantu mendukung pelayanan Sema Adonai ya. Baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.